buku UMI Sustainability Report 2023 dan selanjutnya kami mohon pengembangan berbagai aspek kehidupan, dari persoalan pendidikan, ekonomi, kesehatan, akses untuk mendapatkan pekerjaan, keluar dari kesulitan perekonomian sampai juga pada isu-isu lingkungan. Seperti yang ada beberapa negara yang lebih concern kepada akses kepada air bersih. Memang kita tahu isu-isu, salah satu isunya kan adalah perubahan iklim. Dari 17 isu yang diangkut dibawa oleh program SDGs itu kan climate change. Ada juga beberapa bagian tertentu negara yang mengambil tema lebih fokus pada isu-isu kelaparan. Dan ternyata memang ditemukan fakta bahwa sebetulnya persediaan pangan itu cukup. Cuma karena permasalahan perbedaan geografis, pandangan politis, dan juga kebijakan-kebijakan luar negeri, maka pangan itu tidak terdistribusi dengan baik. Sehingga memang isu-isu ini diangkat sebetulnya oleh PBB ya, oleh teman-teman yang concern kepada keberpihakan kepada masyarakat yang tidak mampu. Karena majunya pembangunan itu pasti akan memisahkan beberapa segmen generasi yang tertinggal, yang tidak bisa mengakses kemajuan zaman. Kita juga sadar kemajuan IT juga akhirnya meninggalkan generasi yang termarginalkan seperti bapak ibu kita yang kemudian tidak mampu lagi mengakses semua fitur yang ada di handphone kita. Bahkan sekarang ini ada keterancaman juga atas beberapa profesi karena berkembangnya artificial intelligence atau kecerdasan buatan, sehingga diperkirakan 10 tahun yang akan datang akan banyak profesi yang kehilangan lahan. Nah ini bagian dari ketermarginalan suatu segmen masyarakat. Kita juga semakin tahu bahwa kita ini semakin tua, kita semakin termarginalkan. Dan aspek budaya yang semuanya dibungkus dengan IT. Nah, suatu saat kita harus rela bahwa kita ini nanti generasi pendahulu harus termarginalkan. Kalau kita tidak selalu meningkatkan kemampuan kita untuk mengakses semua platform. Itu contoh saja. Contoh dari dunia IT ya. Secara prinsip kalau kita melihat aspek sosial, perkembangan IT ini sebetulnya kejam karena akan membuat beberapa segmentasi generasi. Bukan karena secara resmi dilarang, tidak, tapi karena memang aktualitas dari kemampuan, kapasitas dari generasi tua untuk mengakses kemajuan zaman itu semakin berkurang, sehingga kita akan semakin tertinggal. Itu berbicara tentang generasi tua dan generasi muda. Belum lagi kita bicara geografis. Ya, kita tidak bisa menyamakan antara teman-teman yang ada di Jogja dengan teman-teman yang ada di Komodo atau di Solo. Ya, mereka punya kemampuan yang berbeda, punya akses yang berbeda. Nah ini beberapa segmen yang memang sedang dimikirkan juga oleh para pembuat kebijakan atau dalam tanda kutip sebetulnya saya ingin mengatakan para pembuat konspirasi global. Ya. Oleh karena itu kampus terpanggil untuk kemudian ikut serta masuk ke dalam 17 isu yang nanti secara resmi akan dipelajari. Jadi ini laporan kegiatan SDGs tahun 2023. Nah, konsekuensi dari kampus yang harus mengambil bagian itu adalah tugas kampus kan secara umum penelitian, ada pengertian masyarakat. Kalau perguruan tinggi Muhammadiyah ditambah satu aspek moral, karena moral itu penting.
Dan kita bolak-balik membuka buku, akan diskusi dari satu seminar ke seminar yang lain. Kuncinya cuma satu. Kondisi negara kita sekarang ini bukan karena apa-apa, tapi karena dua hal, moral dan etika. Termasuk moral dan etika berpikir. Termasuk moral dan etika untuk memegang wewenang macam-macam. Wewenang jabatan, termasuk merangkum demokrasi, memegang kekuasaan, menciptakan policy. Itu aspeknya yang keempat, moral dan etika. Jadi perguruan bahwa dia itu punya catur dharma, bukan cuma tridharma, bukan cuma pendidikan, pelatihan dan pengabdian masyarakat, tapi juga dharma yang keempat itu moral dan etik. Itu sudah keberpihakan kepada orang yang kekurangan pangan, kekurangan pekerjaan, kekurangan air bersih, kekurangan kesempatan untuk mengakses potensi ekonomi dan sebagainya. Termasuk kesalahan untuk mengakses pendidikan. Nah, kita sudah mulai 4 tahun yang lalu dan ini kita konsum pada ini, sehingga penelitian dan pengabdian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa itu payungnya SDGs. Tema-temanya yaitu 17 isu SDGs. Alhamdulillah kita berhasil masuk ke dalam rankingan dunia. Jadi ada yang higher education. Jadi ada satu lembaga pendidikan yang secara spesifik memotret sejauh mana kampus itu punya peran yang signifikan terhadap isu-isu 17 isu SDGs. Dan mereka merenkingnya. Dari report yang tahun 2023 itu, lebih dari 8.000 kampus di dunia yang dicoba dirankingkan. Kampus-kampus mana saja itu yang memiliki kepedulian terhadap SDGs. Alhamdulillah tahun ini UNY masuk ke dalam ranking 600 sampai 800 dunia, ya. Dari 8.000-an lebih, angkanya kita 8.300 perguruan tinggi sedunia. Alhamdulillah kita berada pada ranking 600. Nah, ini apa artinya? Ini bukan satu hal yang sementara puas, tidak. Kita tetap berharap bahwa dengan kiprah yang kita lakukan, dan ini luar biasa loh. Isu-isu SDGs itu persis kalau kita melihat tentang keputusan poin-poin penting keputusan Muktamar 2023 di Surakarta. Jadi isu-isu inilah yang juga diangkat oleh strategi dakwah Muhammadiyah. Makanya kami tidak begitu canggung nanti untuk menghubungkan ya, semua jenis kegiatan aktivitas di kampus ini dengan 17 isu SDGs. Nah, kita di Indonesia ranking 12. Tercatat ada 60-an yang dikasih. Tapi nomor 1 BTS 12, ranking 12 itu untuk seluruh perguruan tinggi di Indonesia, dan untuk BTS saja kita nomor 1. Artinya apa? Kita melihat bahwa ini sebetulnya declare juga bahwa tidak semua BTS itu nuansanya bisnis. Kalau sekarang ini kita bandingkan biaya kuliah, mungkin ada yang mengatakan enggak, PTS itu murah dibandingkan dengan yang sekarang ini luar biasa. Yang PTN itu dengan sistem UKT yang 9 trip kan menjadi sama mahalnya dengan PTS. Tapi kita melihat bahwa kita ingin meruntuhkan opini itu bahwa PTS itu isinya bisnis. Dan kita membuktikan bahwa sebetulnya hampir sebagian besar kegiatan PTS itu untuk
keberpihakan.